Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zeliosoft 2 dengan ketentuan soal sebagai berikut. Buatlah rangkaian pengendali lampu untuk kasus berikut menggunakan software Zeliosoft. Terdapat 6 lampu, yaitu lampu A, B, C, D, E, dan F yang dipasang berurutan. 2 buah tombol push button, yaitu tombol on off, serta 1 buah tombol emergency. Ketentuannya adalah ketika tombol on ditekan, maka keenam lampu itu akan nyala bergantian seperti berikut: lampu A dan B menyala 3 detik, lampu A dan B mati 2 detik, dan seterusnya sampai lampu F. Kemudian pada ketentuan nomor 2 adalah ketika tombol off ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan satu putaran atau siklus. Terlebih dahulu baru rangkaian tersebut berhenti. Ketika tombol on atau push button ditekan, maka keenam lampu itu akan nyala bergantian seperti aturan di poin A. Kemudian yang ketiganya adalah ketika tombol emergency ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinormalkan kembali, apabila tombol on ditekan, maka keenam lampu itu akan nyala bergantian seperti aturan di poin A. Ini untuk soal dari rangkaian yang akan kita buat dari aplikasi Zeliosoft. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya saja. Nah, untuk tampilan pertama dari Zeliosoft ini adalah seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan beberapa ketentuan di awal. Di tampilan pertama kita langsung masukkan pada I1 emergency. Kemudian yang kedua kita masukkan on, dan yang ketiga kita masukkan off. Selanjutnya kita tarik ke atas. Kemudian kita taruh untuk I2 pada kontak 3, dan kemudian kita beri coil M1 pada rangkaian yang pertama, lalu sambungkan. Nah, untuk I1 ini kita beri dia normal close. Kemudian untuk coil M1 ini kita beri saklar. Untuk teman-teman bisa lihat untuk penggunaan dari saklar dari M1 ini. Kemudian setelah itu kita sambungkan. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan saklar dari I3 atau off di bawah dari M1. Kemudian kita akan beri coil pada rangkaian off. Lalu setelah itu sambungkan. Selanjutnya kita akan beri saklar pada M2. Kemudian setelah itu sambungkan. Selanjutnya kita akan menyambungkan saklar dari I3 ini dengan emergency yang tadi di awal kita buat. Kemudian setelah itu kita akan membuat rangkaian timer. Yang pertama kita ambil kembali saklar M1, kemudian M2, lalu setelah itu kita taruh coil di sini. Nah, ini untuk coilnya. Kemudian kita sambungkan saklar M1 dengan M2. Lalu kita akan beri coil ini sampai 10. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, dan T10 atau TA. Kemudian setelah itu kita masukkan setiap coil kepada setiap saklar kepada setiap coil dari timer tadi yang telah kita buat. Yang pertama T1 kita masukkan di sini atau bisa geser. Kemudian selanjutnya ini sampai dengan T10. Nah, untuk pemasangannya sendiri, saklar dan coil ini tidak sejajar ya, artinya T1 sejajar dengan T2, kemudian T2 sejajar dengan T3 sampai dengan T10. Salah, T4, T5, T6, T7, T8, T9, dan yang terakhir untuk T10 atau TA kita taruh dia di sini di saklar pertama dan rubah menjadi normally close. Nah, untuk tiap saklar dari timer ini kita sambungkan. Kemudian setiap timer kita beri ketentuan dia dengan cara mengklik 2 kali. Untuk unit kita rubah menjadi ms. Kemudian beri, karena ketentuan tadi untuk menyala 3 detik, kita beri dia waktu 3 detik. Dan untuk T2 nya, karena tadi dia harus sebelum transisi dari T1 lampu A ke lampu B itu 2 detik, maka kita beri dia waktu 2 detik. Ini dilakukan hal serupa sampai T10. Setiap ganjil itu diberi 3, kemudian genap diberi 2. ms. Dan untuk unitnya jangan lupa dirubah juga karena memang nantinya akan mempengaruhi. Maaf, di sini ada kesalahan. Untuk 5 ini kita akan ubah menjadi 3. Kemudian untuk 6 dirubah menjadi 2. 7 karena ganjil itu 3. 8 genap itu 2. 9 ganjil itu 3. Dan 10 genap itu 2. Nah, untuk langkah pertama dari rangkaian timer ini sudah jadi teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasang counter di bawah rangkaiannya. Yang pertama kita akan masukkan kembali T10 atau TA, yaitu dengan cara mengambil saklar dari menu di bawah ini, yaitu TA, kemudian ditarik. Selanjutnya kita akan mengambil
coil counter. Nah, kita sambungkan. Untuk counter ini kita akan beri dia waktu, karena counter ini bekerja berdasarkan perputaran. Jadi berdasarkan soal yang tadi di awal, kita beri dia 3 kali putaran. Oke. Kemudian kita masukkan saklar. Satu di sini. Ini masuk pada reset. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan memori kembali di sini, saklar memori. Lalu kita akan memasukkan coil counter C2. Di sini kita kasih 1. Oke. Lalu kita akan ambil saklar dari C2, kemudian kita beri reset di sini. Nah, kemudian setelah itu ini untuk rangkaian counter. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasukkan lampu, yaitu ada 6 buah lampu. Inputan dari lampu ini sendiri adalah saklar M1 dan M2 yang dapat kita ambil dari sini. Kemudian kita sambungkan, dan kemudian kita ambil lampu atau coil 1, sorry. Kita, karena berhubung tadi lampunya ada 6 buah, yaitu dari A sampai dengan F, maka kita masukkan lampu 6 buah, coil 6 buah. 3, 4. Nah, untuk jaraknya sendiri kenapa saya beri jarak? Karena nantinya agar tidak menghalangi rangkaian yang berhubungan dengan setiap coil. Sampai 6. Kemudian kita kasih keterangan di sini untuk yang pertama itu lampu A. Kemudian yang kedua lampu B. Hal serupa akan dilakukan sampai dengan lampu F. Lampu F. Nah, kemudian setiap rangkaian dari satu lampu ini kita masukkan timer. T1 kita panggil kembali timer yang di awal kita buat pada rangkaian setiap lampu, dan kemudian T2 kita ambil di sini, kemudian sambungkan. Nah, untuk T2 kita ubah dia menjadi normally close. Lalu kita akan buat kita akan memanggil kembali timer yang telah kita buat di atas pada lampu lainnya. Pada lampu B kita akan manggil timer 1 kembali, kemudian timer 2 juga. Di bawahnya kita masukkan timer 3, timer 4. Nah, kegunaan dari timer pada rangkaian tiap lampu ini nanti dia akan berguna untuk menghitung lamanya lampu hidup dan transisi menuju pergantian lampu selanjutnya untuk menyala.
Kenapa memasukkan timer yang sama pada lampu yang berbeda? Karena setiap lampu ketika melakukan transisi nanti akan ada kesamaan waktu di situ. Seperti pada soal yang telah kita bahas di awal, teman-teman. Untuk penggunaan atau untuk pemanggilan dari timer ini jangan sampai salah, karena nantinya akan ada miss ketika memang pemanggilan timer pada setiap lampu ini terjadi kesalahan. Mungkin sederhananya di rangkaian yang saya buat ini, untuk saklar pertama pemanggil timer pada setiap lampu itu adalah bilangan ganjil. Kemudian untuk saklar pemanggil timer pada yang keduanya itu adalah bilangan genap. T8, T7, T8, selanjutnya adalah T9, kemudian TA, dan selanjutnya panggil kembali T9 dan juga TA. Nah, di sini kita sambungkan untuk setiap rangkaian yang sejajar untuk saklar pemanggil timer ini. Kemudian sambungkan semuanya. Di sini juga sambungkan. Hati-hati untuk masalah penyambungan ini karena memang takutnya nanti ketika terjadi kesalahan maka akan ada problem juga ketika nanti mensimulasikan. Nah, untuk setiap timer kedua dari setiap rangkaian ini kita ubah menjadi normally close dengan cara mengklik kanan dari setiap saklar. Ya, untuk di sini kita beri dia T10 untuk memanggil timer pada counter. Untuk jadi inputan counter kita panggil di sini TA. Nah, rangkaiannya kira-kira seperti ini untuk soal yang tadi telah kita buat. Selanjutnya untuk menguji apakah rangkaian ini berhasil atau tidak sesuai ketentuan yang di awal kita baca, kita simulasikan rangkaian ini dengan cara menekan tanda S di pojok kanan atas. Nah, ini bisa kita pindahkan. Untuk discrete output atau lampu dan discrete input atau saklar ini ketika memang nanti tidak muncul, bisa teman-teman ambil dari menu di bawah ini. Ini untuk saklar dan ini untuk lampu. Kemudian untuk memulai simulasi dari rangkaian yang telah kita buat, selanjutnya kita tekan run. Kemudian selanjutnya kita tekan on atau I2. Nah, bisa dilihat Q1 dan Q2 menyala, Q2, Q3 menyala, Q3 dan Q4 menyala, Q4 dan Q5 menyala, Q5 dan Q6 menyala, Q1, Q2 menyala,
Q2 Q3 menyala, Q3 Q4 menyala, Q4 Q5 menyala, Q5 Q6 menyala. Hal serupa akan terjadi lagi sampai Q6. Setiap lampu ini menggambarkan setiap koil yang tadi kita buat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada rangkaian dari ketentuan yang telah kita baca di awal. Rangkaiannya seperti ini. Mungkin jika teman-teman nanti mempunyai gambaran ataupun soal lain, silakan coba-coba saja dengan menggunakan aplikasi Zeliosoft 2 ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf mengenai penggunaan aplikasi Zeliosoft dari saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Ahmad Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.